长好，可真是要 Selamat datang di channel Geknov. Channel ini akan membahas Stellar Transformation, Season 3 Episode 1 versi novel ya guys. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya, terima kasih. Oke langsung saja, pemimpin gua baru. Melihat bahwa jade-jade Caca telah pecah berkeping-keping, mereka semua tahu apa artinya ini. Tuan gua Cahong sudah mati. Gua Darah Merah telah menjadi kelompok tanpa pemimpin. Untuk saat ini, pada dasarnya tidak ada yang peduli siapa pembunuh Cahong. Bahkan jika mereka ingin menyelidiki, apa yang akan mereka capai? Bagaimana bisa wali ini berurusan dengan seseorang yang mampu membunuh Cahong? Sekarang, hal yang perlu dilakukan adalah memilih pemimpin gua yang baru. Ekspresi wajah 9 penjaga mulai berubah secara tidak teratur. 3 saudara kura-kura hitam, dengan Baming menjadi yang tertua, saling memandang. Wu Feng dan saudaranya Wu Tong, Yan Qing dan saudara perempuannya Xian, Teng Bi, dan Zhuang Zong juga punya ide sendiri. Semua orang, sekarang penguasa gua sudah mati, dan kita bahkan tidak tahu tentang si pembunuh. Namun jika dilihat dari medan perang di lantai rahasia bawah tanah, dapat disimpulkan bahwa mereka bertarung langsung dengan kepala gua. Dan kedua belah pihak bahkan beralih ke bentuk aslinya, kata Baming, kakak laki-laki di antara 3 kura-kura hitam. Wu Feng mengangguk, itu benar. Untuk bisa membunuh master gua secara terbuka, si pembunuh pasti sudah mencapai tahap Dongsu setidaknya. Petik 2. Ya ampun, panggung Dongsu, kamu terlalu sederhana. Hanya ada beberapa ahli panggung Dongsu di wilayah Nine Demons Hall. Mengapa seseorang yang telah mencapai tingkat ini ingin membunuh tuan gua kita? Kata Yan Qing ambigu. Bahkan pemilik gua terbunuh, apa yang bisa kita lakukan sebagai penjaga? Teng Bi berkata dengan dingin, mundur tanpa berusaha, itu terlalu penakut. Petik 2. Zhuang Zong, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum, Bos Teng, Anda sangat kuat dan akan mencapai tahap Dongsu sehingga Anda dapat bertarung melawan si pembunuh, tetapi kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sekarang, hal yang paling penting adalah tidak membalas dendam tetapi untuk memilih pemimpin baru, yaitu, pemimpin gua baru. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, mata wali lainnya semua menjadi cerah. Apa yang mereka katakan tadi hanyalah sampah. Memilih pemimpin baru adalah hal yang paling mendesak untuk dilakukan. Pemimpin gua yang baru setidaknya harus memiliki kekuatan yang meyakinkan. Saya pikir jika Bos Teng menjadi penguasa gua, kita semua pasti akan mendukungnya. Diberi kekuatan Bos Teng, mungkin hanya tuan gua Cahong yang bisa mengalahkannya. Baming berkata sambil tersenyum. Wanita ular Xian segera berkata dengan senyum genit, kekuatan Bos Teng tidak diragukan lagi. Jika dia menjadi penguasa gua, kita para sister pasti akan menjadi yang pertama mengikuti perintahnya. Petik 2. Wu Tong juga mengatakan, kami tidak keberatan. Merupakan praktik umum bagi siapapun yang terkuat untuk menjadi penguasa gua. Bos Teng lebih kuat dari kita saudara sehingga kita tentu tidak akan menghalangi dia menjadi penguasa gua. Dia telah menyatakan pendiriannya dan saudaranya Wu Feng tentang masalah ini. Zhuang Zong memberikan beberapa batuk dan berkata sambil tersenyum, semua orang tahu aturan bahwa yang terkuat akan menjadi penguasa gua. Bos Teng lebih kuat dari kita sehingga kita tidak akan keberatan dengan dia menjadi penguasa gua. Tapi ini tidak berarti bahwa wali lainnya tidak akan keberatan. Kita tidak boleh lupa bahwa 2 penjaga belum datang. Petik 2. Teng Bi tidak berhasrat untuk menjadi penguasa gua, tetapi dia juga tidak menolak untuk menjadi penguasa gua. Jika dia menjadi pemimpin, dia akan dapat memerintahkan bawahannya sesukanya, yang tentunya akan terasa lebih baik daripada menjadi wali belaka. Teng Bi sangat membutuhkan kekuatan pribadi sehingga dia tidak akan keberatan bahkan jika dia tidak bisa menjadi penguasa gua. Namun, siapapun yang ingin bersaing untuk posisi ini harus mengalahkannya. Betul, masih ada 2 wali lainnya. Wali Hou Fei hampir bertarung dengan pemilik gua di aula utama terakhir kali. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia sebenarnya. Dan kakaknya sangat misterius. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Yan Qing juga mengatakan, pada saat ini, para penjaga ini semua berpikir tentang siapa yang akan menjadi pemimpin gua, benar-benar mengabaikan kematian Cahong. Cahong sudah mati. 3 bersaudara, Cahong, Capo dan Cage,
telah menjadi bagian dari masa lalu sehingga wali tidak lagi peduli dengan mereka dan juga tidak ingin membalas mereka. Yang paling penting, wali ini tidak berani membalas dendam atas kematian mereka. Teng Bi berkata dengan ekspresi dingin, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ayo langsung ke rumah wali Liu Xing. Semua orang harus pergi bersama. Kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin gua di sana, apakah dengan bertarung atau melakukan sesuatu yang lain. Apakah ini baik? Ide bagus. Mari kita pergi bersama, semuanya. Yan Qing berkata sambil tertawa. Segera, 9 wali terbang langsung ke halaman rumah Qin Yu di bagian timur bersama-sama. Gua merah darah tidak terlalu besar bagi mereka dan kecepatan mereka cepat sehingga hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencapai halaman rumah Qin Yu. 3 wanita sedang mengobrol satu sama lain di luar rumah. Mereka bersikap hormat segera setelah mereka melihat 9 penjaga mendarat bersama. Tuan-tuan, Nyonya, Tuan, kami masih melakukan pelatihan tertutup. Dia sudah memberi kita perintah untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Seorang wanita berpakaian hijau dengan terburu-buru berkata. Gadis-gadis ini mengingat perintah Qin Yu dengan sangat jelas. Wali Teng Bi mengerutkan kening. Wali lainnya tampaknya merasa kesal juga. Mereka ingin dengan cepat memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin gua yang baru, tetapi Wali Liu Xing tiba-tiba melakukan pelatihan tertutup dan bahkan tidak membiarkan siapapun masuk. Kalian semua menyingkir. Kami wali datang ke sini bersama kali ini tentu karena masalah penting. Wu Feng berteriak pada 3 wanita yang sedang menunggu. Melihat ekspresinya yang galak, mereka begitu ketakutan sehingga mereka minggir. Sebagai wanita yang menunggu, bagaimana mungkin mereka berani memblokir wali ini? Satu persatu, ke-9 penjaga melewati gerbang untuk memasuki halaman rumah. Hou Fei sedang duduk dengan menyilangkan kaki di luar pintu aula. Jelas dia menghalangi jalan menuju kamar Qin Yu. Meskipun 9 penjaga telah masuk ke rumah, ia tetap duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Dia pada dasarnya tidak bergerak sama sekali. 9 wali berdiri dalam garis lurus. Melihat apa yang terjadi di depan mata mereka, mereka saling memandang. Wali Hou Fei, Tuan Gua Cha Hong sudah mati. Para penjaga ini dan saya telah mendiskusikan siapa yang akan mengambil peran sebagai pemimpin gua yang baru. Karena itu kami datang ke sini untuk menemukan kalian berdua. Bagaimanapun, seseorang hanya bisa secara resmi menjadi penguasa gua jika disetujui oleh setiap wali. Petik 2. Zhuang Zong berkata dengan suara keras dan jelas. Mendengar apa yang dia katakan, Hou Fei membuka matanya, dari mana 2 sinar cahaya yang tampak kokoh keluar. Berkas cahaya itu perlahan-lahan menyapu setiap wali. Mereka sendirian menempatkan wali ini di bawah tekanan besar. Bahkan Teng Bi tidak bisa menjaga wajahnya berubah warna ketika dia merasakan penindasan dari sinar cahaya. Selamat, Wali Hou Fei, kata Teng Bi. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bertarung dengan Hou Fei sebelumnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menang, tetapi sekarang dia tidak punya peluang. Namun, dia masih ingin bertengkar dengan Hou Fei. Ini seperti bagaimana dia ingin bertarung dengan Cha Hong sebelumnya. Ya ampun, Wali Hou Fei secara tak terduga membuat terobosan. Sepertinya pertarungan ini akan lebih hebat lagi. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu besar, mungkin Wali Hou Fei akan menjadi pemimpin gua yang baru. Yan Qing berkata sambil tertawa, tetapi Hou Fei hanya tersenyum. Aku tidak akan menjadi pemimpin gua yang baru. Dia akhirnya mengucapkan. Semua orang terkejut. Ba Ming, yang tertua dari 3 saudara kura-kura hitam, segera berkata, Wali Hou Fei, tampaknya Anda sedang sederhana. Atau mungkin Anda tidak yakin bisa mengalahkan Bos Teng. Ini tidak mungkin. Pada saat itu Anda bahkan tidak takut pada penguasa gua. Sekarang kekuatan Anda telah meningkat pesat, mengapa Anda harus tidak percaya diri? Petik 2. Penjaga lainnya juga mengatakan bahwa Hou Fei bersikap rendah hati. Aku akan menjadi wakil ketua baru. Hou Fei mengatakan kalimat lain. Semua orang terkejut lagi. Setelah merenungkan kata-kata Hou Fei, 9 penjaga akhirnya mengerti artinya. Siapa yang bisa menjadi wakil master? Secara umum, hanya saudara lelaki pemilik gua yang bisa menjadi wakil penguasa. Dan siapa saudara laki-laki Hou Fei? Tentu saja, dia adalah wali misterius Liu Xing. Guardian Hou Fei, apa yang Anda katakan salah. Bahkan jika Anda lebih kuat dari semua wali lainnya,
sementara Anda bisa menjadi penguasa gua, ini tidak berarti bahwa Wali Liu Xing bisa. Posisi kepala gua harus diambil dengan kekuatan dan tidak diberikan kepada orang lain. Yan Qing berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Hou Fei tertawa haha tetapi tidak mengatakan apa-apa. Guardian Liu Xing cukup kuat, tetapi jika dia ingin menjadi penguasa gua, dia setidaknya harus mengalahkanku. Teng Bi berkata dengan dingin. Dia mengagumi individu yang kuat. Jika seseorang yang lemah hanya mengandalkan saudara mereka sendiri untuk menjadi penguasa gua, dia pasti tidak akan menerima ini dan tidak akan menerima perintah dari mereka. Tidak hanya dia, wali lainnya juga memiliki pendapat ini. Di dunia Xiuzhen, semuanya tergantung pada kekuatan individu. Oh, sepertinya kamu ingin melawan kakakku. Hou Fei memberikan senyum aneh. Jangan khawatir. Kakak saya sedang berlatih tetapi dia akan keluar dalam 2-4 jam. Anda dapat menggunakan periode waktu ini untuk mempersiapkan diri Anda. Petik 2. Teng Bi, bagaimanapun, melihat Hou Fei dan berkata dengan suara sedingin es, persiapkan diri saya. Dia tidak mengancam saya. Saya ingin menantang Anda terlebih dahulu. Petik 2. Tantang aku. Hou Fei terkejut. Semua penjaga lainnya tertawa terbahak-bahak. Ba Ming berkata dengan hasutan, kamu harus menerima tantangan, Wali Hou Fei. Bos Teng sangat kuat. Anda berdua adalah dua penjaga terkuat. Pasti akan sangat luar biasa jika kamu bertarung satu sama lain. Petik 2. Yan Qing, Xi Yan, Wu Tong, Wu Feng dan setiap wali lainnya semua melihat Hou Fei dan Teng Bi. Hou Fei melihat semua orang. Hanya setelah berpikir sebentar dia berkata dengan enggan, baiklah. Anda menyerang dulu. Memegang tongkat hitam, dia berdiri di tempatnya dengan cara yang benar-benar ceroboh dan memberi Teng Bi tampilan yang tidak peduli. Teng Bi meraih dua tinjunya. Berbagai sinar cahaya keperakan memancar darinya. Baik, hati-hati. Saat ini Teng Bi penuh semangat juang. Dia bisa merasakan tekanan Hou Fei padanya tapi itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Matanya berangsur memerah. Dia tiba-tiba membuka tinjunya, membentuk dua cakar. Dengan gerakan tubuhnya, Teng Bi berubah menjadi kabur dan tiba di wajah Hou Fei langsung. Hou Fei menggerakkan lengan kanannya. Tongkat hitam, yang awalnya tidak bergerak, segera menabrak Teng Bi yang kabur langsung dengan kecepatan yang menakutkan seperti kilat hitam. Dengan bang, Teng Bi dikirim terbang. Sama sekali tidak ada perlawanan. Para penjaga lainnya tercengang karena Teng Bi telah menjadi ahli yang benar-benar hebat di mata mereka selama bertahun-tahun dan bahkan mendekati tahap Dongsu. Tapi mereka tidak tahu bahwa tahap akhir Yuanying Hou Fei sebenarnya sebanding dengan Xiuzhenis tahap Dongsu biasa. Kesenjangan kekuasaan di antara mereka terlalu besar. Tubuh Teng Bi berhenti setelah terbang beberapa puluh meter. Dia kemudian terbang kembali dan mendarat di samping wali lainnya. Guardian Hou Fei benar-benar kuat. Saya akui kekalahan. Teng Bi tidak cemas sama sekali. Tetapi dia melanjutkan, aku punya perasaan bahwa kamu harusnya lebih kuat dari Tuan Gua Chahong. Jika Anda ingin menjadi penguasa gua, saya pasti tidak akan keberatan. Tetapi jika Wali Liu Xing tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkan semua orang, saya pasti tidak akan menerimanya sebagai penguasa gua. Petik 2. Hou Fei tertawa kakak, kamu bodoh. Jika Anda ingin merasakan kekuatan kakak saya, tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Baiklah, jangan buang waktu Anda. Baru saja pukulan tongkat saya sudah menyebabkan Anda terluka. Anda harus memperlakukan mereka dengan cepat. Ketika Anda menjadi sehat, kakak saya juga akan keluar. Petik 2. Teng Bi mengangguk lalu segera duduk dengan kaki bersilang dan mulai berlatih. Wali lainnya diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Hou Fei. Melihatnya memiliki kepercayaan diri pada Qin Yu, mereka juga mulai merasa ingin tahu tentang kekuatan Qin Yu. Untuk wali ini, Qin Yu memang cukup misterius. Namun, Hou Fei tertawa dalam hati, jangan memandang rendah kakakku. Sekarang ada sangat sedikit waktu sehingga dia hanya akan dapat mencapai tahap meteor tengah dalam beberapa saat. Jika dia punya beberapa hari, dia akan mencapai tahap meteor terlambat. Pada saat itu, untuk mengalahkannya, bahkan aku harus menggunakan mode mengamuk untuk bertarung. Tapi mungkin kakak sudah bisa melampaui Chahong di panggung meteor tengah. Petik 2. Baru saja Hou Fei mengatakan bahwa dia ingin menjadi wakil master karena Qin Yu segera menyuruhnya melalui akal sucinya setelah mendengar apa yang dikatakan 9 penjaga.
Untuk menjadi penguasa gua, Qin Yu tentu harus secara pribadi menunjukkan kekuatannya. Di dalam kamarnya, Qin Yu sedang duduk dengan kaki bersilang dan direngkuh dalam banyak cahaya keemasan. Yuanying ungu itu tidak lagi disempurnakan. Saat ini Qin Yu berada di titik kritis, mencapai fase tengah dari tahap meteor dari fase awal. Dalam dantiannya, sejumlah besar butiran keperakan di ruang dantian yang tampaknya tidak terbatas telah membentuk nebula buram yang berputar sangat cepat. Ada manik emas seukuran telur puyuh di tengah nebula. Berbagai sinar keemasan menembak keluar darinya tanpa henti. Ketak. Mengikuti suara keras, manik emas itu secara tak terduga terbagi menjadi 3 bagian, yang kemudian menjadi 3 butir emas. Ketika 3 butir emas telah menjadi bola, mereka mulai berputar dan saling mempengaruhi. Api stelar berada di pusat 3 butir emas. Ketika manik-manik emas terbelah menjadi 3 bagian, butiran perak yang tak terhitung jumlahnya juga terbelah 2. Segera, jumlah butiran perak berlipat 2. Setelah beberapa saat, ketenangan dipulihkan dalam dantian Qin Yu. Dia membuka matanya. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia berkata dengan suara keras dan jelas, "Silakan bersiap-siap, Wali Tengbi. Saya akan menyerang." Petik 2. Di halaman. Suara Qin Yu bergema di udara. Setiap wali dapat mendengarnya dengan jelas. 3 saudara kura-kura hitam, 2 wanita ular, Wu Tong dan Wu Feng, dan Zhuang Zong memusatkan perhatian mereka untuk mengamati sekaligus. Teng Bi, yang luka kecilnya sudah sembuh, juga mulai memusatkan energinya. Aura di sekitar Teng Bi sengit saat ini. Energi seluruh tubuhnya telah meningkat hingga batasnya. Dia sepenuhnya siap untuk menyerang Qin Yu dengan serangannya yang paling kuat kapan saja. Tiba-tiba, kabur keemasan keluar dari dalam ruangan dengan kecepatan yang menakutkan. Teng Bi dapat merasakan dengan jelas bahwa ia memiliki aura Qin Yu sehingga ia melemparkan pukulan keras segera. Namun, sebelum pukulan ini dapat sepenuhnya dieksekusi, tubuhnya dihempaskan. Dia dikirim terbang lebih dari 100 meter seperti karung pasir. Darahnya bahkan menyembur keluar. Hanya sekarang semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa Qin Yu berdiri di tempat asli Teng Bi. Kecepatan yang menakutkan. Mata setiap wali muncul dari kepala mereka. Bahkan Hou Fei terkejut juga. Ketika Qin Yu masih pada tahap meteor awal, kecepatannya sudah mampu memukau Hou Fei. Sekarang kecepatannya menjadi semakin mengerikan. Pada tahap meteor, ia harus mengandalkan kecepatan dan energi bintang emas yang sangat terkonsentrasi untuk bertarung. Rekan-rekan wali saya, apakah Anda masih keberatan dengan kakak saya menjadi kepala gua dan saya menjadi wakil kepala? Hou Fei berkata sambil tersenyum kepada para penjaga yang terkejut, termasuk Teng Bi, yang baru saja mengerutkan kening dengan luka serius dengan wajah penuh dengan ketidakpercayaan. Qin Yu berjubah hitam menyapu mata para penjaga. Melihat reaksi mereka, dia sedikit melengkungkan sudut mulutnya ke atas. Dia sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Di tempat di mana slip giok jiwa dari 9 Demons Hall diletakkan. Seorang Xiu Yaois yang ditugaskan secara khusus datang ke sini untuk memeriksa sekali setiap hari untuk melihat apakah ada anggota 9 Demons Hall telah meninggal. Sekarang saatnya memeriksa hari ini. Pemimpin pasukan penjaga membuka mantra pembatas dan memasuki ruangan. Slip jade jiwa diletakkan di counter multi-level. Level tertinggi memiliki 9 jade slip. Mereka mewakili 9 keagungan dari Nine Demons Hall. Sebagai hal yang rutin, pemimpin regu melihat level tertinggi karena jade 9 jade milik kaisar terpeleset di sana. Tiba-tiba, pupil matanya membesar. Dengan ekspresi kaget, dia menatap tingkat atas itu dengan heran. Dia melihat bahwa jade 8 jiwa tergelincir pada tingkat itu sudah hancur. Yang mulia ke-8 sudah mati. Wajahnya menjadi pucat pasi. Setelah itu, dia bangun dan segera bergegas ke tempat yang mulia di Long dengan kecepatan tercepat seperti seberkas cahaya. Pemimpin pasukan tidak tahu siapa yang membunuh yang mulia ke-8, tetapi ia dapat mengantisipasi kemarahan para bangsawan lain dan nasib si pembunuh. Kemarahan Nine Demons Hall. Di jajaran gunung yang sangat luas di dasar lautan dengan banyak jurang, banyak bangunan indah dan megah telah dibangun berturut-turut di puncak gunung, atau di lereng gunung, atau di tanah yang rata. Sekilas, ada puluhan ribu bangunan dan sangat banyak Xiu Yaois yang datang dan pergi kapan saja. Surga tahu betapa jauh lebih berkembang daripada punggung merah darah tempat ini. Nine Demons Hall yang besar dibangun di atas gunung di pusat pegunungan bawah laut yang besar ini.
Gunung-gunung lain tampak kecil bagi siapa saja yang melihat dari Nine Demons Hall. Tak satu pun dari bangunan lain yang lebih tinggi dari itu. Dan itu menempati area yang sangat luas. The Nine Demons Hall secara keseluruhan membentuk formasi 12 Capital Gates, 12 istana dibangun di atas 12 mata formasi. Ada berbagai taman, halaman rumah, bangunan bertingkat dan sebagainya di salah satu istana. Para penjaga dari seluruh Balai Sembilan Iblis telah mencapai jumlah yang mengejutkan beberapa puluh ribu. Dapat dikatakan bahwa 9 Demons Hall sendiri sebanding dengan seluruh punggung merah darah dalam hal jumlah Siwiaos. Di Istana Dilong di Balai Sembilan Iblis, tempat tinggal Yang Mulia Dilong. Mengenakan jubah ungu, Dilong duduk santai di kursi, perlahan-lahan minum anggur di cangkirnya. Dia tampaknya sangat menikmati dirinya sendiri. Meskipun dia santai, tubuhnya masih secara alami mengeluarkan udara yang menindas. Setelah dia selesai minum, seorang wanita cantik yang sedang menunggu di satu sisi segera mengisinya untuknya. Hidup ini tidak ada habisnya, dan seseorang harus menikmati setiap momen sebanyak yang dia suka. Para gadis, apakah menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Dilong mengelus jenggotnya yang keras kemudian dengan santai bertanya kepada dua wanita cantik yang sedang menunggu di sampingnya. Salah satu dari mereka yang tampak cantik dengan tergesa-gesa berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Yang Mulia hebat. Petik 2. Dilong mengangguk puas. Alis kedua Nyonya In Waiting telah bidet dengan keringat. Yang Mulia ini sangat eksentrik dan agung. Jika jawaban mereka tidak memuaskannya, mungkin mereka akan mengalami nasib, hanya memikirkan hal ini membuat mereka bergidik. Ketika Dilong menikmati anggurnya yang enak. Yang mulia, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba ada teriakan di luar Dilong Palace. Kerutan Dilong, matanya berkedip dengan dingin. Siapa itu? Ini Dilong Palace. Penyintas akan terbunuh di tempat. Kepala penjaga Dilong Palace berteriak. Pemimpin pasukan, yang baru saja bergegas ke tempat ini, berhenti tiba-tiba. Jantungnya bergetar. Baru saja, setelah mengetahui bahwa Yang Mulia ke-8 sudah mati, dia sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba lupa aturan 9 Demons Hall. Memasuki salah satu dari 12 istana tanpa izin dihukum mati. Yang Mulia, saya adalah pemimpin pasukan yang bertanggung jawab atas Jade Slip Jiwa. Biarkan dia masuk. Begitu Dilong mendengar kata-kata, Soul Jade Slips, hatinya bergetar. Pemimpin para penjaga yang melindungi Slip Jade Jiwa telah datang ke sini dengan ketegangan sehingga sesuatu yang serius pasti terjadi. Mendengar perintah itu, pemimpin pasukan masuk ke Dilong Palace sekaligus. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dilong berkata dengan dingin. Pemimpin pasukan tiba-tiba berlutut. Butir-butir keringat mulai menonjol di wajahnya. Dia berkata dengan takut, Yang Mulia, sesuatu yang buruk terjadi. Hari ini, ketika saya pergi untuk memeriksa Slip Jade Jiwa, saya menemukan bahwa, dia menjadi gagap dan bahkan merasa tenggorokannya telah mengering. Katakan dengan cepat dan jelas, kalau tidak aku akan langsung membunuhmu. Melihat pemimpin pasukan tidak dapat mengatakan kalimat yang paling penting sepenuhnya, Dilong tidak bisa menahan amarahnya. Pemimpin pasukan mengambil tegukan lalu berkata, Yang Mulia ke-8, itu adalah yang ke-8. Petik 2. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia ke-8? Jangan bicara omong kosong. Anda tidak dapat berbicara omong kosong tentang masalah ini. Hati-hati atau jiwamu akan hancur. Dilong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Dia sudah membuat tebakan, tetapi dia tidak mau percaya tebakannya sendiri. Yang Mulia ke-8 sudah mati. Slip Jade Jiwanya telah hancur. Pemimpin pasukan takut. Yang Mulia, saya benar-benar tidak berbohong. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Wajah Dilong langsung memucat. Dalam sekejap, ia ingat bagaimana 9 naga air kecil saling mengandalkan untuk berjuang untuk bertahan hidup ketika mereka masih muda. Hidup mereka terus-menerus dalam bahaya pada saat itu tetapi mereka bersatu untuk membunuh dan mencuri barang-barang atau memakan binatang buas setan lainnya. Kesembilan bersaudara itu selalu saling membantu membunuh satu musuh satu demi satu. Mereka berjalan di atas mayat banyak orang untuk naik ke posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah beberapa milenium, 9 naga air mengatasi 6 in 9 Heavenly Tribulation dan berubah menjadi manusia.
Pada saat yang sama, mereka juga menjadi salah satu dari 3 negara adidaya di dunia bawah laut Xiuyao. Di 9 Demons Hall, 9 bersaudara dipanggil sebagai keagungan dan setara satu sama lain. Yang mulia Dilong adalah yang paling kuat, tetapi dia hanya salah satu dari keagungan daripada Master Aula. Karena mereka adalah 9 saudara lelaki berdarah, kasih sayang yang mereka miliki untuk satu sama lain sangat dalam. Kakak ke-8. Suara berat Dilong naik. Matanya mulai memerah. Tiba-tiba dia mengangkat lengan dan menggeram seperti orang gila dalam kesedihan. Energi mengamuknya mengalir keluar dari dirinya ke segala arah dengan keras. Dua Nyonya In tunggu di belakangnya segera hancur berkeping-keping tanpa bisa melakukan perlawanan. Pemimpin regu berlutut buru-buru menghindari, tetapi salah satu kakinya masih hancur. Dalam sekejap mata, istana Dilong penuh darah. Di King, Di Su, Di Yang, Di Feng, Di Jian, Di Luan, Di Nai, kalian bertujuh segera datang ke tempat slip batu giok jiwa. Dilong tiba-tiba berteriak dengan dingin. Suaranya bergema melalui seluruh 9 Demons Hall tanpa henti. Dilong sendiri bersiul di udara, langsung menuju ke tempat jade slip itu disimpan. Slip jade jiwa ditempatkan di dalam bangunan bertingkat, yang telah sering dikunjungi oleh beberapa orang, yang merupakan penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi slip jade jiwa. Kesembilan janda jarang datang ke sini, tetapi sekarang berbagai sinar ungu turun ke tempat ini dari udara. Setiap berkas cahaya ternyata adalah laki-laki. Dalam sekejap, 8 keagungan telah mendarat di luar gedung tempat jade slip itu disimpan. 7 keagungan lainnya saling memandang. Mereka semua punya firasat buruk. Dalam situasi normal, kakak laki-laki mereka, Dilong akan selalu memanggil mereka dengan sangat antusias, kakak kedua, saudara ketiga dan seterusnya, tetapi baru saja ia memanggil mereka dengan nama asli mereka. Kakak laki-laki, apa yang terjadi? Kakak kedua di King buru-buru bertanya. Kakak, apakah Anda memanggil kami ke tempat ini karena seseorang telah meninggal? Tetapi bawahan itu sudah mati, mengapa Anda masih menyuruh kami datang? Apakah ini layak dilakukan? Saudara keempat Di Yang mengerutkan bibir dan berkata. Tiba-tiba, dia sepertinya mencari tahu sesuatu dan wajahnya berubah warna. Kakak, mungkinkah? Dilong memiliki ekspresi menakutkan yang tidak menyenangkan saat ini. Dia melakukan tendangan. Energi unsur iblisnya yang kuat merobek mantra pembatas secara langsung. Bang! Pintu bangunan hancur. Semua 8 keagungan dapat melihat dengan jelas bahwa jade 8 jiwa tergelincir di tingkat atas telah pecah berkeping-keping. Ketika 7 keagungan lainnya melihat ini, wajah mereka berubah warna hampir bersamaan. Murka, niat membunuh, penderitaan. Dalam beberapa saat, ekspresi mereka telah berubah total. Hati mereka dalam kesedihan yang menghancurkan dan niat membunuh mereka telah naik ke langit. Sekarang, di luar gedung tempat jade slip tergeletak, semua 8 keagungan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengeluarkan tekanan mengerikan yang menutupi seluruh 9 Demons Hall. Selama beberapa ribu tahun, ke-9 bersaudara itu selalu saling membantu. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun terhadap musuh dan tidak kelopak mata saat membunuh musuh, tetapi persaudaraan mereka begitu dalam sehingga mereka dapat mengorbankan diri untuk satu sama lain. Ceritakan pada kami, kakak. Siapa yang membunuh saudara ke-8? Siapa? Aku akan mencabik-cabiknya. Di Su menggeram pada Dilong. Matanya menjadi sangat merah dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dilong, bagaimanapun, tetap diam. Siapa? Siapa yang membunuh saudara laki-laki ke-8 saya? Saya pasti akan membalas kematiannya. Aku akan membalas dendam untuk saudara ke-8. Saudara kedua di King juga tidak bisa menahan amarah di hatinya. 8 keagungan yang tersisa dari 9 Demons Hall semuanya gatal untuk memakan daging si pembunuh dan meminum darah mereka. Tapi yang mulia Dilong, yang sedang ditanyai oleh saudara-saudaranya, belum tahu tentang si pembunuh. Dia tahu bahwa saudaranya yang ke-8 sudah mati beberapa saat yang lalu juga. Di wilayah radius 90 juta li dari 9 Demons Hall, siapa yang bisa membunuh naga air setan ungu Dongsu tahap tengah? Kakak laki-laki. Suara dingin terdengar. Ini tidak lain adalah saudara ke-6 Di Jian. Ketika berkuasa, di antara 9 saudara naga akuatik setan ungu, kakak laki-laki Dilong menempati urutan pertama dan telah mencapai tahap akhir Dongsu. Saudara ke-8 Ditong berada di peringkat ketiga dan telah mencapai tahap Dongsu tengah.
Dan yang berada di peringkat kedua adalah saudara keenam di Jian, yang sering relatif pendiam dan juga telah mencapai tahap akhir Dongsu. Katakan siapa pembunuhnya. Aku akan menangkap dan membawanya kembali. Ekspresi dingin di mata di Jian yang berkilauan seperti panah es. Saudara-saudara yang lain mengerti artinya. Mengapa mereka harus membunuh? Mereka harus menangkap dan membawa si pembunuh kembali kemudian perlahan membuatnya menderita nasib lebih buruk daripada kematian melalui siksaan. Mereka akan memaksa si pembunuh melalui berbagai siksaan kejam sehingga ia lebih baik dibunuh daripada tetap hidup. Hanya dengan begitu mereka akan merasa puas. Dilong memandangi saudara-saudaranya, yang penuh dengan niat membunuh saat ini, dan berkata tanpa daya dengan menggelengkan kepalanya, pembunuhnya. Untuk saat ini saya juga tidak tahu siapa dia. Semua orang tahu betapa kuatnya saudara kedelapan itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Tapi saya tahu satu hal, 2 tahun yang lalu saya mengirimnya untuk menyusup ke Gua Merah Darah karena salah satu dari 9 pedang. Sekarang kecelakaan telah menimpanya sehingga itu pasti ada hubungannya dengan Gua Merah Darah. Petik 2. Gua Merah Darah. Saudara kedua di King mengerutkan kening. Tuannya Cahong cukup kuat, tapi dia bukan tandingan kakak ke-8. Petik 2. Di Jian berkata dengan dingin, mengapa banyak bicara? Mari kita pergi ke Gua Merah Darah untuk penyelidikan terlebih dahulu. Kami pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Jika kita tidak dapat menemukan pembunuhnya, maka, siapapun yang ada di sana bisa menjadi pembunuhnya, maka kita akan membunuh mereka semua. Sorot mata di Jian sangat dingin. Adik mereka telah dibunuh sehingga mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tidak ada saudara lain yang tidak setuju dengan kata-kata di Jian. Mata mereka bahkan berkilauan dengan niat membunuh yang menakutkan. Bagi mereka, bahkan semua ahli lain di seluruh dunia bawah laut Xiuyaos disatukan tidak dapat dibandingkan dengan saudara ke-8 mereka saja. Siapapun yang berani membunuh saudara mereka adalah musuh mereka. Dilong segera memberi perintah, baiklah. Saudara laki-laki ke-8 telah mencapai tahap Dongsu tengah sehingga pembunuhnya harus pada tingkat Dongsu minimal. Dan tidak banyak Xiuyaos di seluruh dunia bawah laut telah mencapai tahap Dongsu. Tapi, pembantaian adalah pilihan terakhir. Kita harus selidiki dulu. Hanya ketika kita tidak dapat menemukan pembunuhnya kita dapat melaksanakannya. Saudara, yang ingin pergi ke Gua Merah Darah untuk menyelidiki. Petik 2. Kamu harus menjaga Balai 9 Iblis, kakak. Aku akan pergi. Di Jian berkata dengan dingin. Saudara-saudara lain juga diam-diam setuju dengannya. Dari segi kekuatan, Di Jian yang beku ini benar-benar tepat di bawah kakak laki-lakinya. Selain itu, beberapa saudara bahkan curiga bahwa dia telah melampaui kakak mereka. Setelah semua, baik Di Jian dan Dilong adalah ahli tahap Dongsu terlambat. Karena Di Jian secara pribadi akan beraksi, semua orang merasa santai. Aku akan pergi juga. Saudara kedua di King juga mengatakan. Saudara ketujuh di Luan juga mengatakan, aku juga akan pergi bersamamu. Saya ingin melihat siapa yang membunuh saudara laki-laki saya yang ke-8. Dia bergolak dengan niat membunuh. Melihat bahwa saudara-saudara yang lain semua ingin pergi menyelidiki, Dilong segera berkata, saudara ke-6, saudara kedua dan saudara ke-7 akan pergi bersama. Ini sudah cukup. Mungkin tidak ada yang bisa membunuh mereka bertiga. Saudara-saudara lainnya menjaga Balai 9 Setan dengan saya. Petik 2. Ketika Di Jian dan 2 lainnya bergabung, pelanggaran mereka memang sangat kuat. Mungkin hanya Azure Dragon, penguasa dari Azure Dragon Palace, dan si tua janggal Triad of Blue Water Mansion yang bisa mengambil nyawa mereka. Tapi mereka adalah 2 tokoh tertinggi dunia Xiuyao bawah laut. Bagaimana mereka bisa menurunkan diri dengan membunuh anggota 9 Demon's Hall sesuka hati? Kakak, kita bertiga tidak punya waktu untuk kalah, jadi kita pergi sekarang. Saudara kedua di King melipat tangannya untuk memberi hormat. Di Jian dan Di Luan juga melipat tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara mereka. Kakak kedua, kakak ke-6, kakak ke-7, tolong balas dendam atas kematian kakak ke-8. Dilong berkata dengan sungguh-sungguh. Di Su, Di Yang, Di Feng dan Di Nai juga melipat tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada Di Jian dan 2 lainnya. Setelah itu, Di Jian, Di King dan Di Luan meninggalkan Nine Demons Hall sekaligus seperti 3 sinar cahaya. Di aula utama Gua Darah Merah.
Qin Yu melemparkan jubahnya dan duduk di singgasana di aula utama. Ada tahta lain di kedua sisinya. Hou Fei duduk di salah satu tahta ini. Tahta lainnya masih kosong. Qin Yu menyimpannya untuk Xiao Hei. Tuan Gua. Petik 2. 3 saudara kura-kura hitam, 2 harimau Hiu Wutong dan Wu Feng, 2 wanita ular Yan Qing dan Xi Yan, Zhuang Zong dan Teng Bi, total 9 penjaga, membungkuk dan berkata dengan hormat secara serempak. Setelah Qin Yu mengalahkan Teng Bi dalam satu pukulan, mereka tidak lagi memiliki keraguan tentang kekuatannya. Dan kekuatan Hou Fei bahkan lebih tak terbantahkan. Tuan Gua, 50 pemimpin pasukan turun dengan satu lutut dan mengatakan pada saat yang sama, 50 pemimpin pasukan ini mewakili 5.000 penjaga. Sekarang mereka juga sudah tahu bahwa Cha Hong sudah mati dan kepala gua yang baru tidak lain adalah mantan wali Liu Xing. Aku akan mendeklarasikan beberapa aturan baru di sini. Qin Yu menatap ke bawah pada 9 penjaga dan 50 pemimpin pasukan di bawahnya. Mereka semua dengan penuh hormat menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan perintahnya. Mulai sekarang, Gua Merah Darah tidak lagi memiliki posisi kepala master dan wakil master. Yang baru adalah Master 1, Master 2 dan Master 3, tiga tuan gua benar-benar sama satu sama lain. Aturan ini mengikuti contoh 9 Demon's Hall, apakah Anda mengerti, wali saya? Petik 2. Semua orang di bawah ini Qin Yu dikejutkan oleh pesanan pertamanya. Untuk Qin Yu, posisi Master Gua ini tidak terlalu penting. Dia mengambil alih Gua Merah Darah terutama karena dia ingin memberi saudara-saudaranya tempat untuk membangun diri. Dia sendiri tidak ingin melayani di bawah atau diperintahkan oleh siapapun. Selain itu, dia tahu betul bahwa 9 Demon's Hall pasti tidak akan mengabaikan kematian di Tong. Menghadapi Nine Demon's Hall, Qin Yu dan dua saudara lelakinya secara alami akan bekerja bersama sebagai sebuah tim. Bahkan jika bencana menimpa mereka, begitu mereka bergabung, kendala apa yang akan terlalu sulit untuk mereka atasi. Namun, Qin Yu masih tidak tahu sama sekali bahwa persaudaraan antara 9 saudara 9 Demon's Hall sangat dalam, bahwa 8 keagungan yang tersisa penuh amarah dan kebencian untuknya, dan bahwa Dijian bahkan memimpin 2 keagungan lain bergegas ke tempatnya. Dan berakhir guys, dilanjut di episode 2 ya. Makanya silahkan support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share videonya. See you next, bye-bye, dah.